Sehingga mereka bertanya kepada Allah, maka disuruh mengukur saja, maka dusun mana yang lebih dekat, masukkan dia ke golongan penduduk. Tiba-tiba terdapat dia lebih dekat dengan desa Busro, sekedar ujung jari, maka ia tercatat dari golongan penduduknya orang soleh. Padang bunuh 100 orang. Abu Lais melewatkan dengan sanadnya, dan Abdullah bin Mas'ud juga berkata, 3 macam yang saya berani bersumpah, sedangkan 4 bila saya bersumpah pasti benar. Pertama, Allah tidak akan memelihara seseorang di dunia, kemudian diserahkan kepada lainnya di hari kiamat. Yang kedua, Allah tidak akan menyamakan orang yang punya bagian dalam Islam dengan yang tidak mempunyai bagian. Ketiga, tidak seorang yang cinta pada suatu kaum melainkan akan berkumpul dengan mereka pada hari kiamat. Man ahad al-maut ahad, kamu akan dikumpulkan dengan apa yang kamu cintai di muka bumi ini. Dan keempat, Allah akan menutupi hamba di dunia, melainkan pasti akan menutupi perbuatannya di akhirat. Jadi kalau kamu sudah ditutupi di dunia, akan ditutupi di akhirat. Kemudian Abu Lais meriwayatkan sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 4 ayat surat An-Nisa bagi kaum muslimin lebih baik dari dunia seisinya. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim, innallaha la yaghfiru an yushrik bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha
Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'aziman. Ayat 48 surat An-Nisa. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasula lawajadu laujatullah tawwaba rahima. 64. Intajtanibu kabairu ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhala kariman. Ayat 31. Wa ma ya'masu an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Ayat 110. Ini salatnya dari Ibnu Mas'ud. 4 ayat surat An-Nisa bagi kaum muslimin lebih baik dari dunia seisinya. Pertama, Allah tidak akan mengampuni pada orang yang syirik, dan dapat mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang syirik mempersekutukan Allah, maka ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Yang kedua, andaikan ketika mereka berbuat dolim itu datang kepadamu Muhammad, lalu minta ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh Rasulullah, pasti mereka mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang ketiga, jika kamu meninggalkan dosa-dosa yang besar yang telah dilarang, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosamu yang kecil-kecil dan memasukkan kamu dalam tempat yang mulia. Yang keempat, dan siapa berbuat kejahatan atau menganiaya diri sendiri, kemudian membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, pasti akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi 4 ini, ayat ini melebihi daripada seluruh isi dunia. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atil ahlil kabair min ummati man kadzdzaba bi alam yanalha. Siapa yang mendesakan tidak akan mencapainya. Syafaatku untuk orang-orang berdosa besar dari umatku. Siapa yang mendustakannya tidak akan mencapainya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, orang yang tidak berdosa besar tidak perlu membutuhkan syafaat, sebagaimana ayat ketiga di atas. Ya, kalau dosanya kecil kan nggak merasa, nggak perlu minta tolong. Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar pada kami dan bersabda, malaikat Jibril tadi datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, demi Allah yang mengutusmu sebagai nabi yang besar, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun di atas sebuah bukit yang lebar, panjangnya 30 hasta kali 30 hasta, dan dikelilingi oleh laut seluas 4.000 farsah, dan tiap penjuru di situ Allah mengeluarkan sumber air yang segar selebar 1 jari dari bawah bukit. Juga pohon delima pada tiap hari berbuah sebuah delima. Maka bila sore hari turunlah orang itu untuk wudhu dan memetik delima lalu dimakannya. Kemudian berdiri sembahyang dan ia minta kepada Tuhan supaya dimatikan dalam sujud dan supaya badannya tidak disentuh oleh bumi atau lain-lainnya hingga bangkit di hari kiamat sambil sujud.
Maka Allah telah menerima permintaannya. Karena itu tiap kami naik turun dan langit selalu melalui ia sedang sujud. Jibril berkata, kami dapat dalam ilmu bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah menyuruh masukkan hambaku itu ke surga dengan rahmatku. Maka berkata orang itu dengan amalku. Maka Allah menyuruh malaikat supaya menghitung semua amalnya dengan nikmatku, yaitu nikmat hanya penglihatan. Tiba-tiba nikmat penglihatan itu telah mengelilingi ibadahnya selama 500 tahun. Sedang nikmat-nikmat oleh lainnya belum. Maka Allah berfirman, masukkan si abid al-ibadah ini karena dia mau menghitung amalnya ke dalam neraka. Dan ketika ditarik menuju ke neraka, ia berkata, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Ternyata orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya amal, bukan banyaknya sujud, bukan banyak puasa, tapi karena rahmat Allah. Sekali lagi rahmat Allah, pertolongan Allah. Maka Allah berfirman kepada malaikat, kembalikan ia. Lalu ditanya oleh Tuhan, hambaku, siapakah yang menjadikan engkau daripada tidak ada? Jawabnya, engkau ya Tuhan. Lalu ditanya, apakah itu karena amalmu atau rahmatku? Jawabnya, dengan rahmatmu. Lalu ditanya lagi, siapakah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk beribadat 500 tahun namanya? Jawabnya, engkau Tuhan itu. Dan siapakah yang menempatkan kau di atas bukit dan di tengah lautan, dan mengeluarkan air yang segar lagi tawar dan di tengah-tengah lautan yang asin ketir, dan menumbuhkan buah-buahan delima tiap hari, tiap sore, padahal buah itu hanya berbuah 1 tahun 1 kali. Lalu kau minta kepadaku untuk mati sujud, siapakah yang berbuat itu semua? Jawabnya, engkau Tuhanku. Firman Allah, maka semua itu dengan rahmatku, dan kini saya masukkan engkau dalam surga dengan rahmatku, bukan dengan amalmu. Malaikat Jibril berkata, segala sesuatu terjadi semua itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tiada berkumpul dua perasaan, berharap pada rahmat Allah dan takut dari siksa Allah, dalam hati seorang muslim ketika akan mati, melainkan pasti akan diberi oleh Allah harapannya dan dihindarkan dari rasa ketakutannya. Abu Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waqala Nabi SAW, la yanju ahadukum bi amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana li an ayataqdama min Allah bi rahmatihi faqribu wasaddidu wa duwaruhu wa say'an minad dujati qasda tablugu. Ada seorang di antara kamu yang dapat selamat karena amalnya sendiri. Sahabat bertanya, juga tidak engkau ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, saya juga tidak, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Karena itu sedang-sedanglah kamu dan tepatkanlah segala perbuatanmu dan beramal di waktu pagi dan sore dan sedikit di waktu malam. Sederhanalah supaya sampai dengan selamat. Artinya jangan melampaui batas, ya. Saking kepinginnya nanti banter-banter cepat mati nanti ya. Jadi sedang-sedang saja, jangan terlalu kenceng. Orang terlalu kenceng itu biasanya takut mati, ya. Takut mati terus berharap masuk. Ibnu Mas'ud Anas radhiyallahu anhu berkata, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yasir wa la tu'asir, wa basyir wa la tunafir. Permudahkanlah dan jangan mempersukar, dan gembirakanlah dan jangan menggusarkan, jangan menjengkelkan. Ibnu Mas'ud berkata, rahmat akan berlimpah-limpah pada manusia di hari kiamat, sehingga iblis mengangkat kepalanya ingin mendapatkan karena luasnya rahmat Allah, dan syafaat orang diberi syafaat oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan terdengar seruan dari bawah ars, ya umat Muhammad, adapun dosa-dosamu terhadap aku, maka aku akan maafkan kamu. Dan tinggallah yang terjadi antara sesama kamu, maka maafkan di antara kamu, dan masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Al-Fudayl bin Iyad berkata, rasa takut kepada Allah itu lebih baik bagi orang yang sehat, tetapi jika ia sakit dan lemah, tidak dapat beramal, maka mengharap itu lebih baik. Sebab jika sehat kuat untuk beramal taat dan meninggalkan maksiat, sebaliknya bila telah sakit atau lemah, maka mengharap rahmat Allah itu lebih afdol, lebih utama, karena dalam kondisi sakit dan lemah. Abu Las diriwayatkan dengan sanadnya dan Muhammad bin Al-Fadil dan dari Ibnu Abi Ruwat dari ayahnya berkata, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, Daud, gembirakan orang-orang yang berdosa dan peringatkan pada orang-orang sedikit. Maka Daud bertanya, bagaimana menggembirakan orang-orang berdosa dan mengancam pada orang-orang sedikit? Allah berfirman, gembirakan orang-orang yang berdosa bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat saya ampunkan, dan peringatkan pada orang sedikit supaya mereka tidak berbangga-bangga atau sombong dengan amal perbuatan mereka. Karena bila aku tegakkan keadilanku dan perhitunganku, maka seorang pasti akan binasa. Ibnu Abu Ruwat dari ayah berkata, Allah berfirman, akulah Allah yang memiliki semua raja, hati raja-raja itu semua di tanganku. Maka tiap kaum yang aku ridho, aku jadikan hati raja itu rahmat pada mereka. Dan tiap-tiap kaum aku murka, aku jadikan raja itu siksa bagi mereka. Karena itu kamu jangan sibuk mengutuk raja. Tobatlah kamu kepadaku, niscaya aku luruskan hati mereka kepadamu. Al-A'la bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, la ya'lamul mu'min ma indallah minal uqubati ma tami'a fi jannati ahadun, wa la ya'lamul kafir ma indallah min rahmati ma qanitu min rahmati ahadun. Andaikan orang mukmin mengetahui siksa yang disediakan Allah, maka tidak akan mengharapkan surganya seorang pun. Dan andai kata orang kafir mengetahui kebenaran rahmat Allah, niscaya tidak akan merasa putus asa dari rahmat Allah seorang pun. Abu Ya'la Al-Husain bin Muhammad An-Nasaiburi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ahmad bin Sa'ad berkata, saya bermimpi kelihatan Yahya bin Aksam. Maka saya bertanya kepadanya, apakah yang telah kau dapatkan dari Tuhanmu? Jawabnya, saya dipanggil oleh Tuhan. Hai orang tua yang jahat, kau telah berbuat ini dan itu. Maka jawabku, ya Tuhan, tidak demikian yang saya dengar tentang engkau. Tuhan bertanya, apakah yang kau dengar tentang aku? Jawabnya, saya telah mendengar dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Azuri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Nabi Muhammad SAW, dan dari Jibril alaihissalam. Bahwa engkau berfirman, ma min muslimin yasibu fil Islam wa ana uridu an u'adzibahu illa wa ana astahi an u'adzibahu. Tiada seorang muslim
yang telah berubah dalam Islam, maka saya akan menyiksanya, melainkan saya malu untuk menyiksanya. Kalau sudah tua, sudah berubah tapi full, ubahnya kalau satu-satu ya nggak full. Ini yang full, ubahnya yang full, jadi langsung aja semir putih semuanya, jadi nggak disiksa gitu. Sedang saya seorang telah tua sangat, maka firman Tuhan benar Abdul Razak, dan benar Ma'mar, dan benar Azuri, dan benar Urwah, dan benar Aisyah, dan benar Nabi Muhammad SAW, dan benar Jibril, dan benar apa yang saya firmankan itu, ya Yahya, saya tidak akan menyiksa orang tua yang berubah dalam Islam. Kemudian saya diperintahkan sebelah kanan ke surga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, dia masuk kepada Nabi SAW, tiba-tiba mendapatkan Nabi SAW sedang menangis. Maka ditanya, apakah yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah? Jawabnya, saya telah didatangi oleh malaikat Jibril salam dan berkata kepadaku, Innallaha yastahi an yu'adziba ahadan qad saba fil islami fa kaifa la yastahi man syaba fil islam an yasiyallahu ta'ala. Sesungguhnya Allah malu akan menyiksa seseorang yang telah berubah di dalam Islam. Maka bagaimana orang yang berubah tidak mau berbuat maksiat terhadap Allah Ta'ala. Abu Lays semoga berkata, karena itu maka wajib orang-orang telah tua menyadari ketuaannya, kehormatannya, dan bersyukur kepada Allah, dan mau kepada Allah dan kepada kedua malaikat yang mencatat amalnya, dan menghentikan segala bentuk perbuatan maksiatnya, dan selalu rajin taat kepada Allah. Sebab tanaman itu jika sudah dekat musim mengetam, tidak boleh ditunda-tunda. Dan demikian pula yang masih muda harus banyak bertakwa kepada Allah dan menjauh dari segala bentuk dosa atau maksiat, dan rajin kepada taat, sebab dia tidak mengetahui bilakah tiba masa ajalnya. Sebab bila pemuda rajin berbuat taat itu akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat di bawah arsy. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hasan Al-Qasim bin Muhammad dari Isa bin Khasinam, dan dari Su'aid bin Malik bin Habib bin Abdurrahman bin Hafas, dari Asim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhiluhumullahu ta'ala yaumal qiyamah fi dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa sab'un nasya'a fi ibadatillah wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja hatta yauda ilaih, wa rajulan tahabba fillahi ta'ala itama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun dzakarallahu khaliyan faqad dat ainahu, wa rajulun tasaddaq bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lamu shimalu wa tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzatu imratun dzata husnin wa jamal faqal inni akhafu azza wa jalla. 7 macam orang yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imam pemimpin yang adil. 2, pemuda yang tumbuh dalam ibadat kepada Allah. 3, seorang yang hatinya tergantung pada masjid, jika keluar sehingga kembali, yakni rajin sehingga sholat atau sembahyang jamaah. 4, 2 orang yang saling menyintai kasih sayang.
karena Allah baik ketika berkumpul atau berpisah. 5. Seorang yang ingat kepada Allah ketika sendirian, lalu mencucurkan air mata karena takut kepada Allah. 6. Seorang yang bersedekah yang dirahasiakan sehingga yang di kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kanannya. 7. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita yang cantik untuk diajak bermain apa? Dul-dulan. Laki-laki diajak untuk nyelonong, tidak tahu nyelonong kemana. Lalu ia berkata bahwa saya paling takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang dapat naungan kelak pada hari kiamat. Yang lainnya lawan katanya ini, pilih sendiri. Jadi yang jelas rahmat itu diturunkan orang-orang yang selalu beramal saleh, kemudian orang-orang yang selalu dekat berbuat kebaikan. Artinya berbuat dekat kebaikan tidak ada satupun perbuatan kecuali setiap langkah menuju kebaikan. Maka itulah orang yang paling disebut mendapatkan petunjuk. Dan setiap kebaikan tidak akan bisa mendapatkan sesuatu kebaikan tanpa rahmat Allah. Kamu bisa sholat malam, rahmat Allah. Kamu bisa kuat wirid, rahmat Allah. Kamu bisa kuat untuk zikir, rahmat Allah. Kamu bisa kuat untuk yakin, rahmat Allah. Kalau kamu nggak dapat rahmat Allah, sudah lewat. Berarti yang kamu kerjakan cuma nafsumu saja belaka, rasionalmu sudah menguasai, spiritualmu kosong. Itulah kepandian yang sia-sia, yang tidak berarti kelak ketika di dalam kubur. Mudah-mudahan itu saja nasihat. Saya tidak terlalu banyak, maka saya ambilkan saja dari kitab-kitab agar kita cuma bisa menyimak dan bisa mendengar. Karena saya tidak berani merubah nasibmu dan takdirmu. Kami hanya menyampaikan urusan kamu mengerti atau tidak, urusan kamu taat atau tidak, urusan kamu nanti di tangan Allah, bukan urusan saya. Tugas saya cuma menyampaikan. Maka tidak ada artinya semua dakwah yang diisi dengan kemarahan, dengan marah-marah yang tidak berguna. Karena itu tidak akan merubah semua apapun dalam bentuk apapun nasihat-nasihat itu, kecuali orang itu dapat hidayah dari Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli